Saya Dr. Guntur Darmawan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas secara singkat mengenai literatur review, systematic review, dan meta-analisis. Tidak sedikit dari teman-teman yang mungkin bertanya, bagaimana memulai menulis suatu artikel penelitian? Tentunya, kita harus tahu terlebih dahulu tipe-tipe dari penelitian. Ada penelitian primer, yaitu mengumpulkan data secara langsung dari manusia ataupun hewan. Tentunya pada penelitian ini dibutuhkan persetujuan etik. Contoh dari penelitian ini antara lain survei, studi observasional, antara lain case control, cohort, kemudian studi intervensi, antara lain randomized control trial. Untuk penelitian sekunder, mengumpulkan data dari data-data publikasi yang sudah ada sebelumnya. Pada penelitian ini tidak dibutuhkan persetujuan etik. Contoh dari penelitian ini antara lain literatur review, systematic review. Secara hierarki, systematic review dan meta-analisis menduduki urutan yang paling tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas singkat perbedaan literatur review dan systematic review. Pada diagram ini dapat kita lihat review secara umum yang tidak sistematis, kemudian ada suatu review yang sistematik, dan jika ada analisis secara statistik disebut meta-analisis. Secara definisi, literatur review biasanya ditulis oleh seorang pakar di bidangnya yang bersifat kualitatif atau naratif tentang suatu topik tertentu. Sedangkan systematic review merupakan suatu tinjauan yang secara komprehensif mencari data-data atau penelitian terhadap suatu topik tertentu dengan pertanyaan spesifik tertentu dan dianalisis secara ketat. Apabila ada tambahan evaluasi secara statistik, maka disebut meta-analisis. Pada tabel berikut, saya akan membandingkan secara singkat antara systematic review dan literatur review. Systematic review merupakan suatu tinjauan dengan level yang tinggi dan melibatkan pencarian komprehensif terhadap suatu pertanyaan yang spesifik. Biasanya menggunakan PICO untuk kuantitatif, yaitu population, intervention, comparison, dan outcome, ataupun PIC, population, interest, context, untuk studi kualitatif. Strategi pencarian dilaporkan secara detail dengan terminologi pencarian tertentu. Systematic review biasanya hanya memasukkan data-data dari penelitian yang berkualitas setelah melalui evaluasi kualitas yang ketat. Sedangkan pada literatur review, biasanya hanya mensarikan laporan-laporan secara kualitatif terhadap suatu topik dengan pertanyaan penelitian yang relatif lebih luas dan lebih longgar dalam menginklusi penelitian-penelitian yang sudah ada. Pada systematic review, data-data diolah dan dianalisis secara kritis, dievaluasi bobot dari setiap studi, dan jika memungkinkan dilakukan analisis statistik. Systematic review biasanya menghasilkan suatu simpulan yang kuat dengan meminimalisir bias dan opini pribadi. Sedangkan pada literatur review, data-data biasanya dilaporkan secara deskriptif, tidak ada pembobotan tertentu ataupun evaluasi secara statistik, sehingga rentan terhadap bias dan opini. Sebagai contoh, saya tampilkan literatur review yang pernah saya buat dengan pertanyaan saat itu adalah apakah terdapat manfaat dari probiotik pada ankylosing spondylosis. Pada akhir dari presentasi ini nanti akan saya tampilkan full text dari artikel ini. Kemudian untuk systematic review meta-analysis akan saya tampilkan systematic review meta-analysis yang saya pernah buat di mana membahas mengenai tuberkulosis pada pasien lupus dewasa. Berikut adalah contoh review artikel yang pernah saya buat mengenai probiotics in ankylosing spondylitis. Pada bagian pertama, pada introduksi, membahas mengenai latar belakang dan diikuti oleh tujuan penelitian sebagaimana biasanya. Kemudian, pada bagian isi dibahas mengenai mikrobiota dan penyakit autoimun, kemudian secara mendetil pada ankylosing spondylitis, dan kemudian probiotik pada ankylosing spondylitis. Di sini dipaparkan data-data dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Namun di sini kita lihat
Tidak ada satu pembobotan secara khusus ataupun evaluasi secara statistik dari data-data yang dikumpulkan. Dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Sedangkan pada systematic review dan meta-analisis yang pernah saya buat mengenai tuberkulosis pada pasien-pasien lupus dewasa, di sini pada bagian awal introduksi secara keseluruhan adalah sama mengenai latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Kemudian di sini terdapat bagian metode yang secara detail menuliskan uh, pendaftaran dari protokol, kemudian ada alur pelaporan menggunakan Prisma, kemudian di sini dilaporkan juga strategi dari penelitian dan bagaimana kriteria seleksi, inklusi, dan eksklusi dari penelitian-penelitian yang akan diambil. Kemudian dibahas juga mengenai bagaimana cara mengumpulkan atau mengekstraksi data dan mengevaluasi studi-studi yang akan dimasukkan. Dan kemudian outcome-nya di sini dituliskan juga secara detail. Kriteria-kriteria apa saja yang akan dipakai. Dan kemudian data-data tersebut juga dianalisis dengan baik secara meta-analisis. Di sini pada bagian hasil kita lihat ada flowchart atau diagram alur bagaimana dari jumlah publikasi yang banyak itu secara ketat diseleksi hingga akhirnya 27 studi saja yang diinklusi dan kemudian ditampilkan juga karakteristik dari studi-studi yang diinklusi dan ada juga hasil dari meta-analisis yaitu forest plot. Dari penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan yang spesifik mengenai prevalensi dan juga mengenai risiko terapi pada lupus terhadap TB. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.